Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih bisa berkumpul, bertemu muka dalam acara IHT, yaitu in-house training penyusunan modul ajar SMK Pusat Keunggulan. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, kerabatnya, tabiin-tabiinnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan umatnya dan mengharapkan syafaatnya sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sambelia NTB yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, Bapak narasumber dari Direktorat Vokasi yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, rekan-rekan, warga SMK Negeri 1 Sambelia Nusa Tenggara Barat yang saya hormati pula. Mohon maaf, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara untuk sesi IHT ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sambelia Nusa Tenggara Barat. Yang keempat, pengarahan umum sekaligus membuka kegiatan dari Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, doa, dan acara puncak nanti adalah paparan materi tentang penyusunan modul ajar dari narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyikat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kepada Pak Jul, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Pengawas, Bapak dan Ibu, para wakil kepala sekolah, saudara-saudara guru penggerak, saudara-saudara guru komite pembelajaran di SMK kita, rekan-rekan guru peserta IHT yang kami hormati. Pada hari ini, sampailah saatnya kita melaksanakan lanjutan perjuangan kita terkait dengan ditetapkannya sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Berawal dari ajuan kita untuk menjadi sekolah penggerak yang dilanjutkan dengan pembekalan terhadap komite pembelajaran. Pada hari ini kita akan melanjutkan mempersiapkan diri yang kita mulai dari HT modul ajar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak kegiatan yang akan kita laksanakan, namun pada kali ini kita laksanakan secara bertahap. Nanti materinya yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Muhardi nantinya. Terkait dengan itu, kami juga mohon dukungan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Di dalam pelaksanaan ini, kami tentu banyak hal yang harus kami siapkan yang sangat memerlukan dukungan daripada pihak provinsi. Selain itu, kepada pihak komite sekolah, kita bersyukur komite kita sangat mendukung pengembangan sekolah kita. Sehingga di dalam pelaksanaan apa saja yang ada di sekolah kita, komite selalu ada untuk kita. Termasuk di dalam IHT modul ajar ini. Di dalam pelaksanaan ini, anggaran yang kita gunakan adalah anggaran sekolah PK. Nantinya akan disupport oleh komite di mana kurangnya. Untuk itu, kepada rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan yang mengajar di kelas 10, yang nantinya akan disiapkan kepada kurikulum baru, tentu ini merupakan perjuangan bagi kita yang harus kita laksanakan dengan baik. Kami berharap kepada semua warga sekolah, jangan mengeluh. Mari kita berjuang sama-sama, kami yakin kita semua bisa. Insya Allah, sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik dalam hal pelaksanaan sekolah pusat keunggulan ini, walaupun kita melaksanakan 2 kurikulum sekaligus. Amin. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, tidak banyak yang patut kami sampaikan. Kami mohon setelah ini kiranya Bapak dapat memberikan arahan, sekaligus dapat membuka acara kita dengan resmi. Mohon maaf segala kekurangan, kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sambilia yang telah menyampaikan sambutan dalam kegiatan IHT penyusunan modul ajar ini. Kita menginjak ke mata acara berikutnya, yaitu pengarahan umum sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Pak Makmun, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safina wa surina Mustafa wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Bapak Kepala SMA Negeri Sembelia yang saya hormati, Bapak Pengawas yang saya hormati pula, Bapak Ibu peserta IHT yang saya banggakan. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa kita masih diberikan nikmat sehat di dalam situasi pandemi yang semakin merajalela saat ini. Sebagaimana kita ketahui, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang divonis, bahkan ada yang terpapar, divonis negatif, divonis positif, bahkan harus terisolasi, sementara kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, pada saat ini terutama Bapak Ibu peserta IHT masih diberi kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik, juga untuk menyempurnakan apa hal yang masih kurang, terutama dalam kita melaksanakan kita sebagai pendidik. Dengan bagaimana perubahan itu bisa dilakukan, pada hari ini kita melakukan, yaitu akan menambah ilmu pengetahuan, sampaian, wawasan, pengalaman, dengan atau melalui berdiskusi, sharing informasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, program sekolah penggerak yang pada awal-awalnya hanya diperuntukkan untuk SLB, SMP, SMA, tapi setelah adanya sekolah atau SMK pusat unggulan, maka SMK PK tersebut harus juga melaksanakan program sekolah penggerak tersebut. SMK pusat unggulan artinya bahwa SMK tersebut itu selangkah lebih maju, bahkan beberapa langkah harus lebih maju, lebih menjadi di depan dibanding dengan SMK yang belum mendapat program pusat keunggulan tersebut. Di dalam hal apa SMK PK ini harus unggul dibanding dengan sekolah lainnya? Minimal ada 3. Yang pertama, harus unggul dalam tertib administrasi. Artinya, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi guru, dan administrasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah itu harus tersentuh atau menggunakan digitalisasi secara masif. Yang kedua, unggul juga dalam aktivitas pembelajarannya. Artinya, SMK itu tidak hanya menggunakan model pembelajaran yang sering kita sebut dengan PBL, Project Based Learning, dan Production Based Learning, tetapi dalam aktivitas pembelajarannya juga harus disentuh, dikemas dengan aplikasi berbagai teknologi. Sehingga pembelajaran di SMK Pusat Keunggulan itu jauh lebih baik, jauh lebih menarik, dan mencapai tujuan secara optimal. Yang ketiga, karena SMK itu diharuskan punya produk, maka di dalam memasarkan produknya pun juga harus lebih unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja nanti di dalam diskusi kegiatan sharing di IHT ini, Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai informasi terkait kurikulum kita terbaru pada saat ini. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu selaku peserta IHT pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan ini secara serius, secara sungguh-sungguh, sehingga mencapai apa yang diharapkan. Barangkali itu hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan atas izin Bapak Ibu kita semua,
Kegiatan IHT pada hari ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan sejawat yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan IHT sudah sama-sama dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mempercepat waktu, kita menginjak ke acara berikutnya, pembacaan doa. Sebelum acara inti nanti adalah paparan materi dari narasumber kita. Supaya acara ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan barokah dan manfaat yang bisa kita dapatkan untuk sholat kita, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama, yaitu membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang menuju acara puncak, yaitu sama-sama kita dengarkan paparan materi apa itu modul ajar dari narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua setelah selesai acara ini mendapatkan pencerahan dan wawasan yang baru. Mari kita sama-sama, kepada yang terhormat Bapak narasumber dari Dirjen Vokasi, Pak Muhardi, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang kebetulan masih hadir, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian pembawa acara ya yang saya hormati pula, Bapak-bapak dan Ibu peserta IHT yang saya hormati dan saya banggakan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampai pada saat ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga dalam pelaksanaan kegiatan IHT ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sampai hari akhirnya nanti. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin mengetahui ya kehadiran kita pada hari ini, apakah kita sudah hadir semua atau ada yang belum hadir, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah kita sudah hadir semua? Sudah Pak, sudah sesuai dengan rencana. Hadir sudah Pak. Baik. Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita mulai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda kita untuk hari ini yaitu ada konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, kemudian ada prinsip nanti penyusunan modul ajar, kemudian ada prosedur penyusunan modul ajar. Itu sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Materi-materi ini dibagi menjadi beberapa waktu, beberapa jam yang seperti yang ada di jadwal Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini jam pertama ini kita mulai dari konsep modul ajar Bapak Ibu ya. Itu yang kita bahas untuk pada jam pertama ini. Nah, ini juga Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar ya, modul ajar dulu ya, nanti itu yang pertamanya yang kita bahas. Kemudian nanti Bapak Ibu, sebelum lanjut
terlebih dahulu Bapak Ibu harus memahami apa yang dimaksud dengan konsep modul ajar. Ya, di sini sudah ada di PowerPoint. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu juga, Bapak Ibu juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, komponen modul ajar Bapak Ibu, di sini ada informasi umum. Nah, di informasi umum ini ada identitas sekolah yang perlu dicantumkan, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, juga kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, itu yang perlu ditampilkan pada informasi umum. Kemudian komponen inti, di situ ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian selain komponen inti ada juga lampiran, ya. Lampirannya di situ ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, klaserium, daftar pustaka. Itu. Komponen modul ajar di situ ada yang pernah ada informasi umum. Di informasi umum itu ada identitas modul. Nah, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun. Nah, ini institusi, kemudian tahun disusunnya modul ajar. Yang selanjutnya ada jenjang sekolah. Kalau kita kan SMK, jadi jenjang sekolah ke SMK. Nah, kemudian ada kelas berapa, Pak? Kelas 10, 11, atau kelas 12. Yang kemudian ada lokasi waktu, Bapak Ibu, yang untuk menentukan lokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Kemudian profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Melalui yang pertama itu ada materi, isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan
yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tersedianya materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kemudian target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi. Nah, kemudian model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, dan pembelajaran jauh luar jaringan, dan blended learning. Kemudian komponen inti. Komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalimat pemahaman bermakna, ya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat ini, ya. Kemudian pertanyaan pematik, ya. Dalam komponen itu ada juga ya pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pematik sebagai berikut, misalnya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Ini, ya. Kemudian kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian ada asesmen juga, ya, asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen itu ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Asesmen, untuk asesmen yang bisa dilakukan, yang pertama ada sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Ya, kemudian ada juga
performa, ya, presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang tertulis, tes objektif, isi, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Ya, kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lampirannya. Komponen modul ajar itu ada lampiran. Di lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa. Ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Kalau bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai tematik sebelum kegiatan dimulai, atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Baik, itu yang kita sampaikan ya, Bapak Ibu. Nanti setelah kita belajar di sini, nanti ada juga tugasnya, tapi itu nanti ya setelah di akhir pembelajaran hari ini baru kita berikan tugas mandiri. Baik Bapak Ibu, itu materi kita pada hari ini. Sebelum menutup materi ini Bapak Ibu, ada hal yang perlu diingat Bapak Ibu ya, untuk menutup alur ya, tujuan pembelajaran dan modul ajar yang kita bahas pada hari ini. Ada hal yang perlu diingat sekali lagi. Yang pertama yaitu materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Kemudian ada guru, sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Ya. Kemudian pada panduan ini lebih menekankan pada konsep dan kemampuan dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Itu yang perlu diingat Bapak Ibu dalam materi ini. Kemudian sebelum kita tutup Bapak Ibu, materi ini mungkin ada hal-hal atau yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak narasumber dari Dirjen Vokasi yang sudah cukup jelas memaparkan paparannya tentang apa itu modul ajar. Untuk mengefektifkan waktu supaya lebih fokus, saya coba bagi kelompok saja karena di kita ada 3 kelompok, kelompok A, B, C, yaitu A itu untuk mudah saja adaptif, silahkan per kelompok Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran adaptif, kemudian yang B yang normatif, dan yang C yang kelompok produktif, silahkan berkelompok membentuk kelompok. Nah, di masing-masing kelompok silakan Bapak Ibu apa yang tadi disampaikan oleh pemateri sudah ada di soft file masing-masing, sudah kami share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas di situ. Silakan itu gunakan untuk ajang diskusi. Bapak Ibu menyusun draft modul ajar sudah jelas semua. Nanti setelah coffee break kita kumpul lagi kira-kira 15 menit dan
Bapak Ibu masing-masing perwakilan kelompok, baik itu dari normatif, adaptif, dan produktif, silahkan untuk mempresentasikannya. Alhamdulillah sesi pertama sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari IHT ini kita berjalan sesuai dengan perencanaan. Terima kasih. Baik, semuanya kita break dulu, nanti masuk 15 menit kemudian. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah tadi dibagi-bagi kelompoknya oleh moderator, dan nanti mari Bapak Ibu kita tutup materi kita ini pada hari ini. Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita laksanakan nanti dan bisa kita kerjakan tugas-tugas kita berikutnya, Bapak Ibu. Baik, kita akhiri Bapak Ibu dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.